Baik pemirsa, indeks harga saham gabungan telah turun sekitar 20% sejak penutupan akhir tahun lalu hingga akhir perdagangan Kamis kemarin. Memasuki semester kedua tahun ini, sektor perbankan, telco, dan konsumsi diproyeksikan paling berpeluang baik. Mengapa demikian? Ini dia, kita akan simak seperti apa. Bila dilihat per sektor, properti, real estate, dan konstruksi bangunan mengalami kinerja paling buruk, yakni turun sekitar 34% sepanjang tahun. Kemudian disusul oleh sektor agrikultur yang turun 30%. Sementara sektor barang konsumsi tercatat mengalami penurunan yang paling rendah, yaitu 11%. Disusul oleh sektor manufaktur yang turun 18,51%. Lantas bagaimana nanti prospek sektoral di semester 2 2020? Beberapa analis menjelaskan sektor barang konsumsi di semester 2 ini memiliki potensi lebih baik ketimbang semester 1 2020. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, emiten yang cukup inovatif dan mampu bertahan perlu menjadi pertimbangan bagi investor. Sepanjang semester 2 2020 ini yang perlu diperhatikan adalah dampak dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran menjadi hal yang cukup penting, di mana hal tersebut dapat menjadi tolak ukur kinerja dari pemerintah. Harapannya dengan stimulus yang sudah digencarkan oleh pemerintah dan juga Bank Sentral dapat memberikan kepercayaan terhadap investor asing untuk dapat masuk kembali ke pasar Indonesia. Lantas seberapa jauh proyeksi bahwa peluang pada semester 2 2020 akan dimotori oleh perbankan, barang konsumer, dan telekomunikasi? Simak ulasannya berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Christine Natasha. Mbak Christine, halo. Iya, Kita lanjutkan kembali perbincangan. Terima kasih masih bergabung. Tadi sudah disampaikan ini beberapa sektor perbankan, telco, dan konsumsi yang diprediksi. Akankah ini baik di semester kedua? Menurut Anda, mana yang paling oke? Saya paling suka itu konsumer sih dari tiga sektor itu. Oh, kenapa konsumer? Ya, kalau untuk telkom saya lihat juga mungkin ini ada negatif dari tele ya. Kalau untuk konsumer sih kayak saya lihat karena sektor ini kan paling defensif juga ya, menurut saya. Dan ada bantuan dari pemerintah juga yang dimana kayak contohnya family hope program gitu buat 10 juta families gitu dengan total budgetnya lumayan signifikan, yaitu 30,4 triliun. Ada staple food card, itu kartu sembako yang dimana pemerintah akan membagikan Rp200.000 per bulan untuk setiap orang dengan total budget juga lumayan fantastis, 3 triliun, yang mana semua bantuan-bantuan pemerintah ini saya harap ini juga akan memberikan dorongan orang untuk masyarakat. Karena membelinya dalam jumlah besar ya Mbak ya? Iya, karena dengan bantuan pemerintah ini diharapkan untuk staple produk atau consumer produk itu mereka juga masih ada willingness untuk membeli gitu kan, dibandingkan dengan produk discretionary kayak baju misalnya. Jadi untuk kosmetik itu. Oke, sektor konsumer yang Anda jagokan dibandingkan dengan telco dan perbankan. Tapi kalau kita lihat emiten-emiten di dalamnya, apa saja yang bisa Anda rekomendasikan kepada traders maupun investor di sepanjang perjalanan hari ini? Ya, kita punya target fundamental untuk ICBP dan INDF itu buy. Dengan target price ICBP itu di 11.900, untuk INDF di 8.600. Dan untuk Kalbe Pharma kita punya rekomendasi fundamental trading buy dengan target price itu di 1.650. Untuk Unilever kita juga trading buy di target price di 9.300. Baik, tapi kalau ICBP secara fundamental apa yang bisa Anda sampaikan kinerja yang membuat ini Anda rekomendasikan kepada pemirsa di Channel? Ya, saya pikir dengan konsumsi Indomie di saat melemahnya purchasing power juga menurut saya masyarakat Indonesia gitu masih akan mengkonsumsi Indomie gitu. Dan menurut saya dari SBC, dari akuisisi Painfilnya, menurut saya itu memang ada sentimen negatif ke depannya karena kemarin juga sempat turun banyak, tapi menurut saya itu short term pain, tapi untuk long termnya kita berharap ada long term gain gitu, karena dengan akuisisi ini diharapkan akan membantu menaikkan net bottom line-nya mereka, walaupun untuk saat ini dan untuk tahun depan mungkin belum akan terlihat gitu. Karena kan juga ini baru rencana akuisisi untuk Painfil kan. Tapi dengan adanya
pandemi, kemudian setelah Lebaran kemarin di mana juga aktivitas pusat-pusat belanja ditutup, kemudian masyarakat disarankan untuk stay at home begitu. Ini kan menurunkan juga dari sisi pendapatan ICBP tentunya. Ya, semua sektor juga pasti di second quarter terutama ya, dimana ini kan quarter yang dimana ada Lebaran dan kita semua pasti kehilangan momentum ini gitu untuk para consumer companies. Tapi menurut saya dengan pembukaan ekonomi dan aktivitas yang berjalan kembali ini merata menurut saya untuk seluruh sektor consumer dan consumer discretionary di mana ada optimisme going forward yang lebih baik. Okay. Dan kita berharap juga dari soft commodity prices dan juga menguatnya rupiah kita terhadap US dollar ini akan memberikan sentimen positif juga terhadap dan sedikit valuasi gitu kalau kita lihat tidak terbilang mahal juga untuk ICBP current price pun boleh kita masuk? Iya, boleh. Baik, untuk investasi jangka menengah panjang tentunya kalau Anda lihat ini lebih kepada defensive stock misalnya. Iya, lebih ke defensive. Oke. Indofood juga Anda rekomendasikan? Biasanya ini Indofood. apakah juga ditopang? Sebenarnya kan kalau kita lihat belakangan ini ICBP yang menopang Indofood begitu. Iya, tapi kalau lihat dari segi valuasi NDF ini kan jauh lebih murah dibandingkan dengan ICBP gitu. Jadi saya juga merekomendasikan NDF gitu. Jadi kan dia juga punya revenue dari other division gitu, yang mana dia juga akan menopang top line-nya dia gitu. Baik, Indofood seperti apa rekomendasi yang bisa Anda berikan? Apakah strateginya sama dengan ICBP juga? Kita bisa current price, simpan untuk jangka panjang begitu, atau justru menabung saham, kita cicil beli? Ini boleh cicil beli untuk NDF selain dari valuasinya yang murah. Gitu. Ini juga tergolong defensive stock. Dan memang lebih dari 50% dari kontribusi revenue mereka juga masih datang dari ICBP division anyway. Gitu kan. Jadi kalau ICBP-nya bagus, ya seharusnya ini akan berdampak positif juga terhadap NDF. Baik, itu dia. Untuk ICBP dan Indofood, tadi terakhir ada Kalbe Pharma juga yang Anda rekomendasikan. Singkat saja, seperti apa yang bisa Anda sarankan? Ya, di tengah pandemi situasi pandemi seperti ini, sepertinya untuk perusahaan Kalbe Pharma kan selain konsumer, mereka juga menjual banyak, ada pharmaceutical juga kan, produk-produk kesehatan gitu, vitamin segala macam, dan juga ada positif sentimen dari situ lah, di mana masyarakat yang saat ini ingin hidup lebih sehat gitu, jadi ada positif sentimen dari situ. Selain dari rupiah kita juga yang menguat, di mana ini juga membantu Kalbe Pharma dalam hal import produk cost of goods sold-nya mereka mungkin akan menjadi lebih terbantu dibandingkan dari awal tahun. Dan awal tahun kan ketika rupiah kita melemah sangat signifikan, itu mungkin negatif sentimen buat Kalbe. Tapi sekarang kita melihat adanya stable rupiah atau US dollar, itu mungkin juga akan memberikan sentimen positif terhadap Kalbe Pharma. Baik, berarti memang sektor konsumer masih dijagokan begitu ya oleh Mirae Aset Sekuritas Indonesia, tentunya dengan beberapa emiten di dalamnya, ICBP, Indofood dan juga Kalbe Pharma, Mbak Christine. Jadi ya kalau Kalbe baik itu ya, ICBP, Indofood dan KLBF maksud saya begitu bisa menjadi pilihan investasi bagi para investor maupun trader di sepanjang hari ini. Baik, Mbak Christine, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, di segmen berikutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Happening.